Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Priawan. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Satyawida Surabaya, jurusan Manajemen Perhotelan semester 7 dengan NIM 201238. Untuk kali ini saya hendak membahas untuk tugas UTS dari Manajemen Keuangan dengan dosen Dr. Muhammad Soleh dengan judul Ruang Lingkup Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan. Kita mulai dengan definisi manajemen. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan sumber daya dengan cara efektif dan efisien. Finance atau keuangan adalah mempelajari bagaimana cara mengetahui bisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. Manajemen keuangan, definisinya adalah seluruh kegiatan atau kegiatan perusahaan yang terkait dengan cara memperoleh, menggunakan, dan mengelola keuangan perusahaan, bertujuan untuk mengelola dana dan aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk menggunakan pada hal-hal atau kegiatan yang membantu mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu laba atau keuntungan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama adalah keputusan pendanaan. Hal ini mencakup seluruh kebijakan yang berkaitan dengan cara mendapatkan dana, seperti kebijakan untuk menerbitkan obligasi atau kebijakan untuk menemukan utang jangka pendek dan jangka panjang. Dana yang dimaksud dapat bersumber dari sumber internal atau eksternal perusahaan. Kedua, keputusan investasi. Semua terkait dengan pembentukan kebijakan untuk investasi seperti aset tetap atau fixed asset. Modal bisa dalam bentuk tanah, bangunan, atau infrastruktur, termasuk mesin produksi. Investasi juga bisa dapat dalam bentuk aset keuangan seperti surat berharga, saham, dan obligasi. Yang ketiga, keputusan manajemen aset. Kebijakan ini adalah yang berkaitan dengan manajemen aset secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Keuangan adalah komponen yang paling berisiko untuk bisnis atau perusahaan. Keuangan perlu dikelola dan dikendalikan dengan benar oleh manajer keuangan. Ini terkait dengan kemampuan perusahaan untuk bertahan di sektor keuangan. Berikut ini adalah beberapa fungsi manajemen keuangan. 1. Perencanaan dan anggaran. Semua kegiatan perusahaan terkait dengan penggunaan dana anggaran perusahaan perlu direncanakan dengan baik agar mendapatkan hasil yang efisien dan maksimal. Agar kegiatan tidak menguntungkan, anggaran bisa dipotong atau dialokasikan kepada kegiatan lebih profitable atau lebih menguntungkan. Kedua, pengendalian atau controlling. Setiap kegiatan yang telah dilakukan membutuhkan evaluasi keuangan, sehingga bisa menjadi referensi untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Pengendalian pada perusahaan sangat vital untuk dilakukan agar tidak terjadi over budget atau kelebihan dari perencanaan dana yang telah dianggarkan. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing. Audit internal terkait dengan keuangan perlu dilakukan agar dapat sesuai dengan aturan akuntansi dan tidak ada penyimpangan. Audit dapat dilakukan baik oleh pihak internal atau eksternal agar mendapatkan hasil yang real sesuai dengan segala kegiatan atau transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. 4. Pelaporan. Dengan manajemen keuangan, setiap tahun akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba rugi perusahaan. Laporan adalah output dari proses manajemen keuangan, di mana hal tersebut akan menjadi tolak ukur efisiensi dari sebuah proses atau kegiatan pengolahan dana dari sebuah perusahaan. Tujuan dari manajemen keuangan. Pada slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa manajemen keuangan dapat dilakukan sebagai proses untuk mengendalikan aset perusahaan, terutama dalam bentuk dana. Sehingga manajemen keuangan memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai, antara lain yang pertama, memaksimalkan keuntungan, melakukan kebijakan yang tepat
Manajemen keuangan dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, mempertahankan arus kas. Manajemen keuangan berperan dalam menjaga arus kas. Setiap hari, perusahaan pasti akan mengeluarkan dana misalnya untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji anggota, sewa, dan pembayaran lainnya. Sehingga, apabila tidak dimonitor dan dikendalikan, dapat menyebabkan over budget yang dapat merugikan perusahaan. Ketiga, mempersiapkan struktur modal. Menyeimbangkan pembiayaan yang dimiliki oleh dana pinjaman. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan struktur modal. Keempat, memaksimalkan pemanfaatan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan bertindak untuk mengawasi penggunaan uang perusahaan. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan perusahaan dapat dipotong dan dialokasikan untuk kegiatan lain. Yang kelima, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajemen keuangan berusaha untuk memberikan dividen maksimum kepada pemegang saham dan berusaha untuk meningkatkan pasar saham karena terkait dengan kinerja perusahaan. Yang keenam, tingkatkan efisiensi. Manajer keuangan berusaha untuk meningkatkan efisiensi semua departemen dalam organisasi. Distribusi dana yang tepat dalam semua aspek akan berdampak dalam meningkatkan efisiensi perusahaan. Ketujuh, memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang kompetitif yang merupakan peran Departemen Keuangan. Keputusan terkait keuangan harus dilakukan dengan hati-hati karena penyalahgunaan keuangan dapat menyebabkan kebangkrutan. Yang kedelapan, mengurangi risiko operasional. Dengan manajemen keuangan yang baik, risiko operasional dapat diminimalisir. Risiko ketidakpastian dalam bisnis harus ditangani dengan keputusan yang tepat oleh manajer keuangan. 9. Mengurangi biaya modal. Perencanaan struktur modal harus dibuat sedemikian rupa oleh manajer keuangan sehingga penggunaan biaya modal dapat diminimalkan. Oleh kali ini, saya hendak untuk mereview atau mempelajari dari studi kasus yang sudah dibuat oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah di Surakarta, yaitu dengan judul Audit Keuangan yang dilakukan oleh Said Jaya Surakarta dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi. Pada studi kasus yang saya peroleh ini adalah dengan judul Model Pengawasan Keuangan Hotel dalam Perspektif Efisiensi yang ditulis oleh Sri Wirnarno, mahasiswa dari program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 1. Bagaimana cara pengelolaan administrasi keuangan di Hotel Sahid Jaya Surakarta. Kedua, bagaimana bentuk pengawasan keuangan di Hotel Sahid Jaya Surakarta. Ketiga, bagaimana konsepsi sebuah model pengawasan intern di Hotel Sahid Jaya Surakarta. Tujuannya dalam penelitian tersebut adalah 1. Mendistribusikan pengelolaan administrasi di keuangan di Hotel Jaya Surakarta. Kedua, mendeskripsikan bentuk pengawasan keuangan di Hotel Sahid Jaya Surakarta. Ketiga, mendeskripsikan konsepsi sebuah model pengawasan intern di Hotel Sahid Jaya Surakarta. Manfaat penelitian ini bagi pengetahuan adalah diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan mengenai model pengawasan keuangan dan perspektif efisiensi. Manfaat bagi Hotel Sahid Jaya Surakarta diharapkan dapat menjadi masukan bagi Hotel Sahid Jaya Surakarta dalam menerapkan model pengawasan keuangan hotel. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai pengawasan dan pengelolaan administrasi keuangan yang digunakan oleh Hotel Sahid Jaya Surakarta. Hasil penelitian ini, pengelolaan administrasi keuangan di Hotel Sahid Jaya Surakarta memiliki berbagai kegiatan, dan salah satu yang menjadi kegiatan vital dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi adalah audit atau pemeriksaan pada setiap lini dan dari berbagai kegiatan pengolahan keuangan di perusahaan tersebut. Kesimpulannya, audit keuangan dalam rangka meningkatkan efisiensi. Audit internal maupun eksternal terkait keuangan sangat perlu dilakukan agar setiap kegiatan dapat sesuai dengan aturan standar akuntansi dan tidak ada penyimpangan. Audit dapat dilakukan baik secara internal
atau eksternal agar mendapatkan hasil yang real sesuai dengan segala kegiatan atau transaksi yang terjadi pada perusahaan. Hal ini bertujuan agar kegiatan dapat berjalan secara benar dan dapat meningkatkan efisiensi secara perusahaan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.